Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, biarlah ungkapan syukur itu tetap ada di dalam hati kita, yang Tuhan masih perkenankan menjumpai atau hidup sampai dengan tanggal 8 bulan terakhir Desember di tahun 2024. Hari ini kita ada dalam perayaan Minggu Advent yang kedua, sebagaimana yang disiapkan oleh Sinode. Bacaan yang kita baca dan dengarkan bersama Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 20, dan tema yang diberikan meluruskan jalan hidup. Kita ada dalam masa Advent atau masa penantian. Kita sementara menanti untuk merayakan Tuhan Yesus yang pernah datang ke dalam dunia ini dalam rupa seorang anak manusia untuk menyelamatkan kita manusia. Kita menanti apa yang sudah Tuhan buat, yaitu pernah datang ke dalam dunia ini sebagai seorang anak manusia untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Advent juga mengajak kita ada dalam penantian, sebagaimana janjinya, Ia akan datang kedua kali dalam kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja, dan datang sebagai hakim untuk menghakimi dunia ini. Dan karena itu Yohanes tampil sebagai yang dipakai Allah untuk mempersiapkan jalan. Seruan daripada Yohanes jelas, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kalau kita lihat pada ayat 4, ayat 5, itu adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Dalam catatan kakinya kita bisa lihat dalam Yesaya 40 ayat 3 dan ayat 4. Saya baca untuk kita semua. Yesaya 40 ayat 3 sampai ayat 4. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nubuatan ini datang dari Yesaya kepada umat Israel yang pada saat itu mengalami penindasan dan perbudakan. Mereka ada di pembuangan dan ada dalam kerinduan untuk keluar dari tekanan para penjajah dan perlakuan sewenang-wenang yang mereka terima. Dan mereka butuh seorang pemimpin yang akan memimpin mereka membawa keluar dari kondisi ini. Dan dialah Mesias. Kehadiran Mesias yang dirindukan oleh bangsa Israel datang untuk membawa kelepasan, membawa pelepasan. Jadi kehadiran Mesias adalah sebuah gerakan pembebasan atau pelepasan dari penderitaan untuk bangsa Israel. Demikian juga seruan ini datang kepada kita, kepada umat Tuhan pada zaman Yohanes Pembaptis tampil, kepada orang banyak yang datang mengikuti dan mencari Dia. Seruan untuk bertobat, seruan untuk memberi diri dibaptis, seruan untuk mempersiapkan jalan menyambut kedatangan Tuhan. Jadi berbicara tentang Advent juga adalah ketika kita mengingat kembali anugerah yang Allah telah nyatakan kepada kita. Karena Yesus datang menjumpai kita dalam rupa seorang anak manusia dalam karya keselamatannya untuk kita manusia.
Karena itu untuk menerima anugerah keselamatan, kita perlu persiapkan hati, kita perlu persiapkan hidup. Apa yang sementara kita buat? Apakah kita sementara berada di jalan Tuhan? Atau kita sementara serong atau berbelok daripada kehendak Tuhan? Dan seruan ini juga datang kepada kita. Itu poin pertama yang memang jelas disampaikan kepada kita, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bicara tentang pertobatan, dia bukan sekedar sampai pada sebuah kesadaran bahwa saya sudah melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Pertobatan tidak berhenti sampai di pengakuan tentang saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya menyesal Tuhan. Tetapi pertobatan adalah menghasilkan buah-buah, bukti dari pertobatan itu. Dan Yohanes, kalau kita lihat dalam bacaan secara langsung menunjukkan contoh-contoh praktis daripada buah-buah pertobatan itu. Teguran ini datang kepada orang banyak. Dan sapaan, hai kamu keturunan ular beludak, itu sesuatu yang kasar. Tetapi itulah yang dipakai oleh Paulus untuk menegur orang banyak. Kenapa? Tentu dia ada dalam pengamatan. Dia melihat bahwa orang-orang yang hidup dan mencari, mengikuti Yohanes untuk bertemu dan menerima Mesias itu, mereka hidup dalam sebuah kemunafikan. Kenapa sampai ungkapan kaum keturunan ular beludak diberikan kepada mereka? Karena mereka ada dalam kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Ritual-ritual keagamaan mereka buat. Pemungut-pemungut cukai dan orang-orang banyak itu. Tetapi sesungguhnya mereka ada dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena itu buah-buah pertobatan diangkat oleh Paulus. Seperti pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-13, juga ada ayat yang ke-14. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah dia bagi dengan yang tidak punya. Demikian pula yang punya makan. Jadi buah-buah pertobatan secara praktis Yohanes bilang, hiduplah dan berbagilah dengan orang lain. Jangan hidup dalam keegoisan, apa-apa saya dulu. Tetapi mari perhatikan sesama di sekitar kita. Karena kehadiran Yesus Kristus adalah sebuah gerakan pembebasan, gerakan yang membawa umat Tuhan keluar daripada penderitaan. Karena itu kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan dalam masa-masa penantian kita adalah juga membawa kelepasan dan pembebasan dari mereka yang bergumul dalam keterpurukan hidup, dalam kekurangan, dalam keterbatasan. Belajar berbagi. Begitu juga pada ayat yang ke-13. Jangan menagih lebih daripada apa yang telah ditentukan bagimu. Dan ayat yang ke-14, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Yohanes bilang, hidup itu jangan buat sulit orang, jangan buat susah orang. Jangan bangun dalam pikiran kita hal-hal yang mau mendatangkan celaka atau kesusahan bagi orang lain. Kami ada dalam ibadah usbu tadi malam, dan Mama Novi ada sampaikan tentang kehilangan tas dari keluarga pasien yang dirawat di Puskesmas Mebung. Jadi saya langsung spontan potong bilang, Mama, karena itu berarti jemaat Mebung kok yang buat. Saya perlu umumkan atau bagaimana? Jadi Mama bilang, tidak Mama. Maksudnya ini kita berbagi cerita karena kasihan. Mereka datang menopang keluarga dalam penderitaan sakit. Tapi kita yang ada kuat, ada sehat, kemudian cari waktu untuk bagaimana dapat menggunakan kesempatan mengambil apa yang bukan barang kita. Jadi tas itu yang ambil satu kali, bukan di UGD bagian depan, tapi di ruang penginapan bagian belakang. Entah kesulitan hidup apa yang membuat dia sampai berani untuk mengambil sikap seperti itu.
Jadi di dalam ada uang 400.000, tidak apa-apa dia pakai. Tapi ada kartu Askes, Jamkesmas, ada KTP, dan itu menyusahkan orang. Itu satu dari sekian banyak kejahatan-kejahatan yang mungkin kita buat, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tuhan Yohanes bilang, hai kamu keturunan ular beludak, bertobatlah. Penghakiman Tuhan pasti ada. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Buah apa yang sudah kita hasilkan? Buah pertobatan seperti apa yang sudah dinikmati oleh orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu menjadi pertanyaan dalam penantian kita. Supaya anugerah keselamatan sukacita Natal, anugerah keselamatan ketika Tuhan datang kedua kali, menjadi bagian daripada kita. Poin yang juga penting dalam hal ini adalah bagaimana kita mensyukuri kehidupan ini. Tema kita itu meluruskan jalan hidup. Kesempatan untuk meluruskan yang bengkok itu hanya ketika kita masih hidup ini. Karena itu pergunakan hari-hari yang ada sebagai kesempatan untuk kita ada dalam pertobatan supaya pengampunan Tuhan itu berlaku. Sekali lagi, pertobatan tidak saja sampai pada penyesalan, pengakuan dan penyesalan, tetapi menunjukkan buah-buah dari pertobatan itu. Hal yang berikut, kita juga mau belajar daripada siapa itu Yohanes Pembaptis. Kadangkala ketika kita diberkati dalam jabatan, baik dalam pekerjaan kita maupun dalam pelayanan kita, kita kehilangan fokus pemberitaan kita, fokus pelayanan kita. Bukan lagi Tuhan, tetapi diri kita. Kita belajar dari seorang Yohanes yang ada dalam kerendahan hati. Dia tahu bahwa siapa dia. Dia hanyalah alat yang Tuhan pakai. Bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita kadang-kadang masih ada dalam jalan Tuhan yang bengkok dengan tetap taruh pemahaman dalam diri kita bahwa saya yang. Karena itu Tuhan dinomor sekiankan, tapi saya yang harus tampil. Kita belajar dari Yohanes dalam kerendahan hati, dalam kesetiaan untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus inilah yang dinantikan. Dialah Mesias yang akan datang dan membawa pembebasan. Kasih itu bersifat universal kepada siapa saja. Bagi mereka yang mau siap hati untuk terima keselamatan itu. Siap hidup dalam pertobatan. Karena itu perenungan ini menjadi perenungan kita bersama. Ketika Tuhan masih berikan kesempatan kita, biarlah keberadaan kita memberkati orang lain, supaya kita terus ada dalam berkat Tuhan. Karena demikian, ketika Yesus hadir, Ia memberi arti dalam hidup ini, dalam pembebasan, dalam gerakan pembebasan, gerakan untuk membawa umat keluar dari kesengsaraan. Dan kehadiran kita juga harusnya demikian, membawa pengharapan, membawa sukacita bagi orang-orang yang Tuhan izinkan kita jumpai dalam hari keseharian kita. Selamat mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Kapan waktunya bukan urusan kita, tetapi biarlah ketika Ia datang, kita bukanlah didapati dan dikumpulkan sebagai bagian daripada jerami yang akan dibakar. Tetapi kita juga adalah bagian gandum-gandum yang masuk ke dalam lumbungnya, dalam kerajaan Allah, untuk menikmati sukacita surgawi atas buah-buah pertobatan yang kita hasilkan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.